Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah nyata menghuni rumah bekas tempat pesugihan bagian pertama. Kisah ini bersumber dari Wahyu Ariantean. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, tatkala aku mengenyam pendidikan tinggi yang jauh dari rumah, ada sebuah kenangan yang mungkin hingga sekarang menjadi salah satu kenangan yang saat aku mengingatnya, pasti aku akan bergidik ngeri dan tidak percaya aku pernah mengalaminya. Bagaimana tidak, aku yang memutuskan mengambil kontrakan rumah dengan kawan-kawan dengan niatan lebih hemat malah membuat kami ketakutan hampir di setiap malam selama berbulan-bulan lamanya. Aku, sebut saja namaku Joko. Kala itu aku adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota besar yang ada di Pulau Jawa, yang akan memasuki semester kedua perkuliahan. Menjadi anak perantauan memaksaku untuk bisa hidup mandiri, jauh dari keluarga di sini. Sejak awal kuliahku di semester pertama, aku menempati kos yang tak jauh dari kampusku berada. Tapi seiring berjalannya waktu, lambat laun, aku mengenal satu persatu kawan satu kelasku. Bahkan aku banyak sekali mengenal kawan-kawan baru yang berbeda jurusan denganku. Itu karena di kampus aku mengikuti salah satu UKM yang membuatku dipertemukan oleh mereka semua. Jok, habis rapat ngopi di depan kampus yuk sama anak-anak. Ajak salah satu temanku yang bernama Sugeng. Siap, jawabku singkat sambil mengangkat jempol tanganku ke arahnya. Kami berdua mengikuti UKM yang sama. Setelah rapat rutin UKM, aku dan Sugeng dan 3 temanku yang lain, sebut saja Anto, Pras dan Faiz. Lepas rapat dengan motor kami masing-masing, kami berlima lantas bertolak menuju kedai kopi yang tak jauh dari area kampus. Aku sendiri menganggap ajakan ini biasa saja, karena sudah sering sekali kami ngopi bersama. Sesampainya di kedai kopi, aku memesan espresso segelas kecil, yang tiap kali aku kesini pasti memesannya. Lalu kami ambil tempat yang memojok, agar saat berisik tidak ada yang merasa terganggu dengan kami. Basa-basi ngobrol pun kami mulai. Hampir semua topik pembicaraan kami libas semuanya. Masalah kuliah, urusan rumah, organisasi, politik, hingga membahas perempuan pun tak luput dari pembahasan kami. Jadi gini, Jok, Pras, Is, aku malam ini ngajak kalian kumpul karena mau menawarkan suatu hal, ucap Sugeng. Apa Geng? Jawabku. Begini, rencana aku sama Anto mau ngajak kalian ngontrak rumah bareng, biar kita bisa ngumpul bareng. Selain itu, kontrakannya murah kok. Jadi kalau dihitung-hitung dengan pengeluaran kos setahun, lebih irit kalau ngontrak di rumah ini, pungkas Sugeng. Memang berapa? 7,5 juta, kamarnya 3, luas juga. Serius? Tanyaku dan Pras bersamaan. Iya, serius, jawab Faiz sambil memperlihatkan foto rumah yang disimpannya. Jauh gak dari kampus? Gak deket, tapi gak jauh juga sih. Tengah-tengah lah. Toh kita bawa motor semua kan? Jelas Sugeng. Gini aja, kita agendakan survei ke sana bareng, biar bisa lihat semuanya. Kalau sudah pada tahu semua kan, nanti gampang buat mutusin, usulku.
Singkat cerita, 3 hari pasca kami berkumpul, sepulang kuliah, kami berlima janjian untuk survei ke rumah yang dimaksud Sugeng dan Anto. Kusela motor legendku warisan dari bapakku ini. Walaupun motor tua, tapi bisa diadu dengan kecepatan motor-motor sekarang. Kami berlima saling bonceng. Aku dengan Pras, Anto dengan Joko. Sementara Sugeng sendiri memimpin perjalanan kami. Dengan jalan pelan, kami berlima berkendara menyusuri jalanan. Perlahan, jalanan semakin sepi, seiring kami yang semakin masuk wilayah perkampungan. Kelak-kelok jalanan kampung kami lalui dengan hati-hati. Tawa anak-anak yang berlarian bermain pun tak lepas kami lihat di sudut-sudut kampung. Bahkan ibu-ibu yang tengah asik ngerumpi pun kami jumpai. Memang benar-benar beragam sekali budaya-budaya masyarakat di negeriku ini. Hingga pada akhirnya Sugeng berhenti di depan suatu rumah. Rumah yang dengan nuansa klasik, dengan cat berwarna coklat terpampang nyata di depan kami semua. Rumah yang cukup luas, dengan latar yang lumayan luas juga. Tapi selain itu, rumah ini tampak usang, seperti sudah tidak dihuni selama bertahun-tahun. Dan rumah ini pun berdiri menyendiri, agak jauh dari tetangga di kanan kirinya. Kanan kirinya hanya berupa tanah yang agak luas, tapi udah lama gak dihuni nih kayaknya, sahutku. Iya, sebentar, aku hubungi dulu pemiliknya, jawab Sugeng sambil membuka HP dari saku celananya. Aku dan 4 kawanku yang lain menunggu di kendaraan, sambil melihat-lihat setiap sudut rumah yang bisa kami lihat dari luar. Mas, mau ngontrak di sini? Tanya salah seorang ibu-ibu yang tiba-tiba datang di depan rumah, entah dari mana arahnya. Iya bu, sahutku. Beneran mas mau ngontrak di sini? Tanya ibu-ibu itu lagi. Iya bu, memang kenapa ya? Tanya Pras. Enggak mas, enggak apa-apa. Ya udah, ibu jalan dulu ya mas. Semoga betah kalau ngontrak di sini, jawabnya. Aku rasa ada yang aneh dengan gelagat ibu-ibu itu. Aku yakin ada yang disembunyikannya di balik perkataan yang sedikit terbata-bata. Tapi apa? Cukup lama kami menunggu, hingga akhirnya seorang bapak-bapak tua dengan rambut gondrong datang menghampiri kami. Mas yang mau lihat rumah ya? Tanyanya. Oh iya pak, kami mau lihat-lihat rumahnya, terang Sugeng. Saya Pak Thohir. Mari saya bukakan. Dari luar memang tidak ada yang aneh jika dilihat. Hanya ada satu pohon mangga yang tumbuh di depan rumahnya. Tapi baru saat melangkahkan kaki ke dalam rumah, tiupan angin berhembus dari dalam rumah dan keluar dari pintu yang kami semua lewati. Rasanya seperti ada yang melintas keluar dari dalam rumah. Yang lain kulihat biasa saja. Apa hanya aku yang merasakannya? Tapi masa iya? Sudahlah. Aku masih tidak menganggap serius hal itu. Tanpa diinstruksi, kami semua langsung berpencar, melihat semua sudut rumah yang kami inginkan. Refleks, aku berjalan ke sana kemari mengikuti langkah kaki. Baru masuk di ruang tamu, ada kursi goyang dari kayu. Mungkin dulunya rumah ini dihuni oleh orang tua yang senang sekali bersantai di kursi ini, batinku dalam hati. Selain itu, di beberapa sudut rumah ada perabotan yang sudah tersedia di sini, seperti lemari, meja, kursi. Jadi tidak 100% kosong. Sampai akhirnya Pras yang sejak tadi melihat-lihat di luar masuk ke dalam rumah. Geng,
Di sini nggak jauh dari kuburan ya? Tanya Pras. Iya mas, di sana itu tempat pemakaman umum, sahut Pak Thohir sambil menunjuk ke arah kuburan yang dimaksud Pras. Sontak beberapa dari kami yang mendengar perkataan Pak Thohir saling tatap. Tapi aman kan Pak di sini? Tanya Faiz. Aman kok mas, gak pernah ada maling, ujar Pak Thohir. Maksudnya aman dari yang begitu Pak. Begitu maksudnya bagaimana mas? Tanyanya belum jelas. Aman dari setan Pak, celetuk Pras tiba-tiba. Pak Thohir tersenyum dengan sedikit tertawa mendengar perkataan Pras. Kami berlima saling tatap melihatnya. Emang kalau ada kenapa mas? Pertanyaannya membuat kami semua melongo mendengarnya. Setelah itu kami tidak lagi membahas soal itu. Kami melanjutkan melihat-lihat seluruh bagian rumah ini. Kali ini ada sebuah foto yang menyita perhatianku. Saat aku tengah melihat bagian rumah yang sepertinya dulu ini merupakan ruang keluarga, di salah satu sisi temboknya tertempel foto lawas berukuran besar yang di situ terdapat sepasang orang tua dengan pakaian adatnya yang khas. Ini yang punya rumah ya Pak? Tanyaku pada Pak Thohir. Iya mas, itu kakak saya dengan istrinya, tapi sudah lama meninggal, jawabnya. Oh, karena sakit Pak? Tanyaku lagi. Iya mas, jawab Pak Thohir. Sedikit aneh aku melihat raut wajahnya saat beliau menjawab pertanyaanku barusan. Tapi sudahlah. Lagi pula, ini hanya foto. Tapi nanti kalau jadi kontrak di sini dan mas-masnya terganggu dengan foto ini, nanti biar saya ambil saja fotonya, ujar Pak Thohir. Gak apa-apa Pak, biar di sini saja, jawabku sungkan. Walaupun sebenarnya lebih baik juga jika foto ini diturunkan saja. Saat itu kami lihat semuanya aman. Tidak ada hal-hal janggal yang kami temui di sini. Hanya rumahnya saja usang dan perlu dibersihkan sebelum kami tempati, karena sudah lama tidak berpenghuni. Pak Thohir, kami berunding dulu ya sebentar Pak, ucap Anto. Setelah dipersilahkan, kami berlima keluar rumah dan berunding di pelataran rumah untuk menentukan pilihan. Apakah kami sepakat akan ambil kontrakan ini atau tidak? Singkat cerita, semuanya mengangguk, tanda setuju. Kami pun kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu, kami semua sudah sepakat akan mengontrak di sana, tanpa sebelumnya tahu tentang misteri yang sudah terpendam di dalam sana. Pak Thohir, kami jadi ambil kontrakan di sini. Cuma kami tempati 2 minggu lagi, karena sebagian di antara kami masih belum habis kosannya, ucap Sugeng pada Pak Thohir. Oh iya mas, di DP dulu saja untuk tanda setuju, jawabnya. Ini kuncinya mas, tapi kesininya minggu depan ya. Minggu ini biar saya suruh orang buat bersihkan rumahnya dulu, ujar Pak Thohir. Setelah semuanya beres, kami semua pulang, pindah tempat ke angkringan terdekat. Pras, pas lihat-lihat rumahnya tadi, ada yang aneh gak? Tanyaku pada Pras saat perjalanan. Enggak Jok, kenapa? Gak apa-apa sih, tanya aja. Hari demi hari berjalan. Kami berlima mulai memindahkan barang-barang ke rumah kontrakan baru yang akan kami huni. Hingga tak terasa, kos-kosan kami semua telah habis. Sekarang kami mulai pindah dan menetap di kontrakan tersebut. Masalah kamar, aku kebagian dengan Anto menempati kamar belakang. Pras dengan Faiz di kamar tengah, dan sementara Sugeng, ia menghuni kamar depan sendiri. Tapi pembagian ini hanya formalitas saja. Kami semua bisa tidur di kamar mana saja,
asal kasurnya masih muat. Di awal-awal kami mengontrak, suasana seru selalu kami rasakan. Karena enaknya ngontrak bersama memang seperti ini, bisa susah senang bersama. Tapi suasana ini tidak berlangsung lama. Setelah 1 bulan di sini, kejanggalan pertama ditemui oleh Faiz saat ia pulang duluan ke kontrakan di siang hari. Setiba di kontrakan, ia menjumpai rumah yang sudah dalam keadaan terbuka. Ia memanggil satu persatu nama kami dari luar. Pikirnya kami tiba-tiba ikut pulang dan mendahului Faiz. Tapi saat itu Faiz tidak mendapatkan jawaban apapun. Faiz semakin penasaran. Sebenarnya ada siapa di dalam? Karena ia ingat betul pagi tadi kami berangkat bersama dan sudah memastikan kalau pintu rumah sudah terkunci. Tapi betapa terkejutnya Faiz tatkala langkahnya sampai di depan pintu. Ia mendapati jejak kaki aneh yang tersisa, berukuran lebih besar dari ukuran kaki manusia. Jejak ini bercampur dengan tanah merah, seperti tanah-tanah kuburan. Ia tidak tahu jejak kaki makhluk apa itu. Bukannya takut, Faiz malah makin penasaran. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, mengikuti tapak jejak yang ternyata mengarah ke loteng belakang rumah dan habis di sana. Setelah dicek ke semua sudut rumah, ia tidak menemukan apapun di dalam rumah. Saat semuanya sudah sampai di kontrakan, Faiz menceritakan temuannya ini dan menanyakan adakah barang-barang kami yang hilang. Tapi syukurlah, semua barang aman. Malam itu, saat malam semakin larut, kami semua sudah masuk kamar masing-masing. Sebagian sudah tidur karena besoknya kuliah pagi, dan sebagian lagi masih melek entah berbuat apa. Aku sendiri masih belum bisa tidur, sementara Anto sudah pulas tertidur duluan. Padahal pagi nanti aku ada jadwal mata kuliah jam 7 pagi. Aku yang masih berusaha tidur dengan keadaan lampu yang sudah gelap. Tiba-tiba dari atap rumah muncul suara seperti sedang ada yang berjalan di sana. Aku coba pastikan lagi, barangkali telingaku keliru. Tapi suara langkah itu terus ada dan tambah terdengar. Aku langsung keluar ke kamar tengah. Di sana ternyata Pras dan Faiz sama-sama belum tidur. Di dalam kamar ternyata Faiz dan Pras juga sedang diam memperhatikan suara yang berasal dari atas rumah. Apa sih itu? Tanyaku. Mereka berdua menggelengkan kepala. Cek keluar yuk, ajakku. Mereka berdua sebenarnya takut. Aku pun begitu. Tapi bahaya lagi kalau ternyata itu adalah maling yang sedang siap membobol kontrakan kami. Mau tidak mau, akhirnya kami bertiga memberanikan diri keluar rumah, membawa senter milik Pras. Saat di luar, kami senter semua sudut atap rumah. Aneh, tidak ada apa-apa di sana. Faiz duluan masuk dengan lari, sehingga membuatku dan Pras ikut membuntutinya dari belakang. Sampai di dalam, suara itu muncul lagi. Kali ini kami bertiga memberanikan diri keluar rumah lagi. Lagi dan lagi, kami tidak menemukan apapun di sana. Rasa cemas dan takut semakin muncul menyelimuti perasaan dan pikiran kami. Wah, gak beres nih, ucapku saat bertiga sudah masuk ke dalam rumah. Sampai kurang lebih 30 menit, suara langkah kaki di atas rumah terus-terusan ada. Sampai akhirnya hilang dengan sendirinya. Semua doa terus kami panjatkan dalam hati kami masing-masing.
Cepetan tidur aja ah, suruhku sambil berjalan menuju kamarku. Malam itu sudah tidak ada lagi gangguan serupa. Kami bertiga simpan kejadian ini rapat-rapat dari Sugeng dan Anto. Kami kira kejadian ini hanya akan terjadi sekali. Tapi ini baru saja permulaan. Sekitar 1 minggu setelah kejadian itu, hujan turun sangat deras. Untungnya kami berlima sudah sampai di kontrakan semua. Saat tengah asik ngobrol, tiba-tiba suara listrik terdengar dari luar berbarengan dengan listrik yang padam. Sontak kami semua keluar ke ruang depan untuk mencari tahu dari mana suara tersebut berasal. Ternyata trafo listrik yang tidak jauh dari kontrakan meledak, dan ini yang menyebabkan listrik seketika padam. Setelah mengetahui, kami semua kembali ke kamar lagi. Tapi karena listrik mati, kami semua kumpul jadi satu kamar di tengah. Ada yang tidur, ada yang bermain HP, dan ngobrol. Suasana yang awalnya tenang seketika berubah tatkala tiba-tiba kamar tercium bau anyir yang entah dari mana. Bau apa nih? Ucap Faiz tiba-tiba sampai membangunkan Sugeng yang tidur. Shh. Pras memberikan kode untuk kami diam sejenak. Sepertinya ia paham dengan bau anyir yang tiba-tiba datang menyengat. Tak lama dari situ, suara ketukan muncul dari pintu rumah. Ada yang datang, ucapku lirih. Jangan dibukain, di sini aja. Mana mungkin ada tamu datang saat tengah malam dan hujan angin di luar begini, ucap Pras. Suara ketukan rumah terus terdengar di telinga kami semua. Tapi suara yang awalnya pelan dan santai, layaknya seseorang tengah mengetuk pintu, tiba-tiba berubah kencang dan cepat. Serta sesekali disertai dobrakan-dobrakan kencang. Di antara lilin yang menyala, aku lihat wajah satu persatu dari temanku yang mulai gelisah ketakutan. Untung pintu rumah sudah dikunci, ucap Sugeng. Kami semua hanya diam membiarkan. Kami hanya takut kalau pintu rumah berhasil terbuka dan makhluk yang entah apa itu masuk ke dalam rumah, lalu menemukan kami di kamar ini. Hingga entah berapa menit, suara ketukan pintu tersebut hilang dengan sendiri, seiring dengan hujan dan angin yang mulai reda. Seakan hujan angin yang datang malam ini hanya sebagai pertanda kalau akan ada hal janggal yang datang. Kami berlima bernafas lega. Malam ini kami semua memutuskan untuk tidur bersama di kamar ini. Takut kalau ada hal yang aneh-aneh lagi katanya. Dengan keadaan gelap karena listrik belum juga nyala, kami tidur. Tapi lagi-lagi teror ini tidak berhenti sampai di sini. Teror dan gangguan terus berdatangan di kontrakan kami, walau tidak setiap hari. Gangguan selanjutnya datang saat hanya ada aku dan Sugeng di kontrakan, sementara yang lain pulang kampung karena kebetulan hari itu bertepatan dengan libur akhir pekan. Karena di rumah hanya ada kami berdua, lantas aku dan Sugeng tidur bersama di kamar tengah. Seperti biasa, karena besok masih hari Minggu, aku dan Sugeng begadang dengan ngobrol banyak hal. Di tengah obrolan kami berdua yang semakin asik, tiba-tiba terpecah saat muncul suara aneh dari tembok luar. Nantikan kelanjutan kisah ini pada episode berikutnya. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena
mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.